Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan membagikan tutorial mengerjakan siklus akuntansi menggunakan Excel. Untuk pertama yang harus kita siapkan yaitu kita menyiapkan terlebih dahulu kasus transaksi, bisa perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Untuk langkah selanjutnya, kita buka sheet baru, lalu kita berikan nama akun, kemudian kita tulis di pojok kiri nomor akun dan juga nama akun. Kemudian isikan nomor akun dan juga nama akun sesuai dengan kebutuhan transaksi yang ada. Lalu kemudian di blok nomor akun dan nama dari A2 hingga B22. Lalu namakan akun di pojok kiri atas. Setelah sudah, kita masuk ke jurnal umum. Cara membuat jurnal umum. Yang pertama, kita menuliskan nama perusahaan terlebih dahulu, Salon Kinara, kemudian ditulis jurnal umum dan periode Januari 2014 dalam satuan ribuan. Selanjutnya, setelah itu kita mengisi kolom 6A hingga E dengan tulis tanggal, nama akun, nomor akun, debit, dan kredit. Lalu untuk mengerjakan jurnal umum, cara yang pertama yaitu kita menganalisis kasus transaksi terlebih dahulu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Kemudian kita isikan bawah nomor akun, di situ kita mengisikan sesuai dengan transaksi yang tertera. Setelah nomor akun kita isi, lalu kita masuk ke bawah nama akun. Kita tulis rumusnya yaitu sama dengan log up, buka kurung C7, titik koma akun, titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung, lalu enter. Setelah muncul nama akun, jangan lupa di blok sampai bawah hingga baris paling bawah. Setelah muncul semuanya, kemudian isikan nominal sesuai dengan tertera pada kasus transaksi. Oke, baik, jadi jurnal umum caranya seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengerjaan buku besar. Kita buka sheet baru, kita namai buku besar. Lalu kita berikan nama buku besar, lalu blok sheet yang ada di jurnal umum, kecuali jumlah, kemudian copy dan paste pada sheet buku besar. Ubah kepala jurnal menjadi buku besar, kemudian melakukan pengurutan berdasarkan kolom nomor akun dengan cara blok semua isi tabel dari termasuk kepala tabel, kemudian klik menu home. Cari kelompok menu editing, lalu pilih short dan filter, kemudian klik custom short. By dengan nomor akun, kemudian klik OK. Lalu membuat subtotal pada setiap nama akun dengan cara blok baris seperti semula, kemudian klik data, pilih outline, lalu klik subtotal. Setelah subtotal diklik, maka muncul box menu. Bagian kolom add change is in diisi nama akun dan kolom add subtotal to centang pada posisi debit dan kredit, lalu klik OK, muncul 3 jenis tampilan. Untuk selanjutnya, mengcopy baris subtotal dengan cara pastikan halaman Excel pada tampilan tabel 2. Arahkan tabel 2, arahkan mouse ke nomor baris 27 hingga kursor mouse berubah menjadi panah hitam menghadap kanan, lalu klik baris 27 secara perlahan dan lanjut ke baris yang ada di tulisan total bersamaan dengan tekan tombol kontrol selama mengklik nomor baris hingga akhir tabel tanpa baris grand total. Setelah sudah terblok, lalu copy kemudian paste pada baris di bawahnya. Hapus teks total dengan blok nama akun, hasil paste, lalu masuk ke menu home. Pilih editing, pilih submenu pin and select, lalu klik replace hingga muncul tampilan box kolom pin buat diisi dengan spasi total dan kolom replace where tidak usah diisi, kemudian klik replace all, kemudian klik OK pada kotak konfirmasi. Kemudian blok kolom nama akun pada hasil copy paste tersebut, lalu berikan akun ranks pada 6 box, lalu juga pada kolom debit dan kredit. Ini kita mengerjakan neraca sebelum penyesuaian. Kita buka sheet baru terlebih dahulu, kita klik, kita beri nama daftar saldo sebelum penyesuaian. Untuk langkah yang pertama, kita membuka kepala yang terlebih dahulu, kita isikan nama perusahaan, Salon Kinara, kemudian di bawahnya daftar saldo sebelum penyesuaian per 31 Januari 2014. Di bawahnya kita isikan nomor akun, nama akun, transaksi ada debit dan juga kredit, saldo ada debit dan juga kredit. Sedangkan nomor akun dan juga nama akun, kita copy paste aja dari akun sebelumnya, dari sheet akun kita paste aja secara manual. Kemudian untuk mengisi transaksi bagian debit, kita menggunakan rumus sama dengan sum if, buka kurung akun ledger, titik koma B6, titik koma debit ledger, kemudian tutup kurung, lalu kita klik enter, langsung muncul nominalnya 151 juta sekian. Setelah muncul, kita tinggal blok aja ke bawah, nanti dengan otomatis nominalnya akan ada tertera dalam transaksi di debit. Kemudian untuk mengisi transaksi pada kredit, rumusnya sama dengan submit, buka kurung akun ledger, titik koma B6, titik koma kredit ledger, lalu tutup kurung. Setelah muncul nominalnya, lakukan cara yang sama, lalu blok saja sampai bawah, nanti akan otomatis masuk nominalnya ke dalam bagian kredit. Yang mengerjakan saldo di bagian debit. Rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung C6, lebih dari D6, titik koma C6, kurang D6, titik koma 0, tutup kurung, lalu klik. Setelah muncul nominalnya 140 juta sekian, kita tinggal blok saja ke bawah. Selanjutnya langsung masuk ke bagian kredit. Rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung D6, lebih dari C6, titik koma D6, kurang C6, titik koma 0, tutup kurung, lalu enter, kemudian muncul dan kita blok saja ke bawah. Setelah itu jangan sampai lupa untuk jumlah dari setiap transaksi dan juga saldonya. Untuk pertama di jumlah debit, itu rumusnya sama dengan sum, buka kurung,
kita blok dari atas ke bawah, lalu tutup kurung, kemudian tinggal enter saja, klik enter, kemudian muncul jumlah dari akun nominal debit. Selanjutnya untuk kredit itu sama caranya, kemudian kita lihat apakah balance ataupun belum, dan di sini alhamdulillah sudah balance teman-teman semuanya. Total itu 300 juta sekian. Untuk total dari saldo debit dan juga kredit itu cara pengerjaannya juga sama. Karena kan dalam kasus ini terdapat transaksi penyesuaian, tentunya kita harus membuat sebuah penyesuaian terlebih dahulu. Jadi untuk membuat jumlah penyesuaian, maka pertama yang harus kita lakukan, kita klik simbol baru, kemudian kita namai jumlah penyesuaian. Kemudian di kepalanya itu kita tulis jurnal penyesuaian. Jangan lupa per 31 Januari 2014, di bawahnya terdiri dari tanggal, nama akun, kode akun, debit, kredit. Untuk pertama yang harus kita isi itu tanggal terlebih dahulu, dikarenakan ini ada penyesuaian, jadi tanggal 31 Januari 2014. Kemudian untuk nama akun dan juga kode akun itu kita menyesuaikan atas transaksi penyesuaian yang sudah terjadi. Jadi untuk yang pertama yang harus kita isikan yaitu kode akun terlebih dahulu. Di situ kita isikan 5016 sampai seterusnya ke bawah. Kemudian kita klik di bawah nama akun. Nama akun, lalu pakai rumus sama dengan lookup buka kurung C5 titik koma akun titik koma 2 titik koma 0, kemudian tutup kurung, lalu enter. Setelah muncul nama akun biaya perlengkapan, kita tinggal blok saja ke bawah, kemudian dengan secara otomatis nanti nama-nama akun akan tertera di kolom tersebut. Lalu untuk mengerjakan bagian debit dan juga kreditnya, setelah tadi kita sudah menganalisis dari kasus penyesuaian, itu terdapat beberapa transaksi yang harus kita isikan. Yang pertama, contohnya misalkan di biaya perlengkapan itu masih ada 3.150.000 yang masuk di debit dan kredit 3.150.000 yang masuk ke kredit. Kerjakan langkah tersebut sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kan debit dan kredit sudah terisi nominalnya, jangan lupa untuk dijumlah terlebih dahulu. Kemudian klik di 17, di situ menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung debit adjusting tutup kurung enter, klik. Setelah debit dan kredit sudah seimbang ataupun sudah balance, lalu kita masuk ke pengerjaan selanjutnya. Oke, kita masuk ke neraca lajur. Pertama kita buka sheet baru, lalu namai sheetnya nama neraca lajur, kemudian kita buat kepalanya terlebih dahulu, dinamakan seperti biasanya Salam Kinara neraca lajur untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2014 dalam ribuan rupiah. Kemudian di bawahnya ada nomor akun, nama akun, daftar saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian dan koreksi, daftar saldo setelah penyesuaian, laba rugi, neraca. Untuk nomor akun, nama akun, dan juga daftar saldo sebelum penyesuaian, kita tinggal copy aja dari transaksi sebelum penyesuaian. Kemudian kemudian pastikan secara asal link. Setelah muncul nomor akun, nama akun, dan juga nominal di daftar saldo sebelum penyesuaian, kemudian kita mengerjakan penyesuaian dan koreksinya. Lalu kita klik di E6 di bawah debit. Kemudian gunakan rumus sama dengan submit buka kurung akun adjusting titik koma B6 titik koma debit adjusting tutup kurung, lalu enter. Setelah muncul hasilnya, kita tinggal blok ke bawah, nanti dengan secara otomatis nominalnya akan tertera dalam debit di penyesuaian dan koreksi. Kemudian untuk kredit caranya itu sama dengan submit buka kurung akun adjusting titik koma B6 titik koma kredit adjusting tutup kurung, lalu klik enter, kemudian akan muncul dan jangan lupa blok sampai bawah. Untuk selanjutnya mengerjakan daftar saldo setelah penyesuaian. Rumusnya yaitu bagian debit sama dengan if buka kurung double C6 plus E6 tutup kurung lebih dari buka kurung D6 plus F6 tutup kurung titik koma buka kurung C6 plus E6 kurang D6 kurang F6 tutup kurung titik koma 0 tutup kurung, dan klik enter. Kemudian setelah muncul saldo sebesar 114.050.000, kita tinggal tarik aja ke bawah, nanti dengan otomatis akan terisi sendiri di setiap akunnya. Kemudian mengerjakan di bagian kreditnya, itu rumusnya juga sama seperti yang pengerjaan di debit. Jadi setelah mengerjakan sesuai dengan sudah tertera di atas, nanti tinggal klik enter aja. Setelah muncul kita tarik ke bawah, nanti akan muncul sendiri nominal sesuai dengan akun-akunnya. Baik, untuk selanjutnya bagian laba rugi. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung left buka kurung A6 titik koma 1 tutup kurung lebih dari sama dengan titik 24 titik 2 titik koma D6 titik koma 0 tutup kurung enter. Setelah muncul hasilnya, kita tarik aja ke bawah. Untuk selanjutnya bagian kredit. Bagian kredit itu sama dengan if buka kurung left buka kurung A6 titik koma 1 menjadi sama dengan titik 24 titik 2 titik koma H6 titik koma 0 tutup kurung, klik enter, lalu kita tarik ke bawah. Baik, selanjutnya bagian neraca. Jadi rumus yang kita gunakan di bagian neraca yaitu sama dengan if buka kurung left buka kurung A6 titik koma 1 tutup kurung dari sama dengan titik 2 3 titik 2 titik koma D6 titik koma 0 tutup kurung, kemudian enter, lalu seperti biasanya kita tarik aja ke bawah. Bagian kredit itu rumusnya sama dengan if buka kurung left buka kurung A6 titik koma 1 dari sama dengan titik 2 3 titik 2 titik koma A6 titik koma 0 tutup kurung, klik enter, kemudian tarik ke bawah. Lalu setelah semuanya dari daftar saldo sebelum penyesuaian hingga neraca sudah, kita jangan lupa untuk menjumlahkannya. Baik,
bisa diturunkan. Untuk jumlahnya itu yang pertama itu dari jumlah dari neraca saldo penyelesaian itu caranya menggunakan itu cara rumusnya yaitu dengan 25.150.000 dikurang 13.950.000 sama dengan 11.200.000 rupiah. Dan untuk bagian neraca juga sama 266.400.000 dikurang 255.200 rupiah sama dengan 11.200. Nah, kalau di bagian laba sudah balance itu tandanya sudah benar. Setelah kita sudah menyelesaikan neraca lanjut, kita masuk ke bagian laporan keuangan. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu buka baru, kemudian namanya laporan keuangan. Setelah itu kita buat tabelnya. Untuk kepala tabelnya isinya itu dari 6 perusahaan, Salon Kinara, terus laporan keuangan, kemudian periode Januari 2015 dalam ribuan. Yang pertama, yang harus kita masukkan itu bagian pendapatan. Nah, caranya itu kita tinggal copy aja di bagian neraca lanjut. Di situ ada 2 pendapatan jasa dan juga sewa untuk totalnya 25.150.000. Selanjutnya untuk beban terang juga sama, kita tinggal copy aja dari neraca lanjut, kemudian kita paste link dan muncul untuk nama akun dan juga beserta nominalnya. Untuk total beban itu ada 13.950.000 rupiah. Nah, total dari laba rugi itu ini menunjukkan Salon Kinara mendapatkan laba sebesar 11.200.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke pengerjaan selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Jadi di laporan ini kita pertama itu memasukkan modal awal terlebih dahulu, kemudian ditambah setoran dan lain sebagainya. Itu caranya juga sama, kita tinggal copy aja dari neraca lanjut, akun beserta nominalnya, kemudian kita total setoran selama 1 periode berjalan. Di situ kita tambah laba bersih yang totalnya 11 jutaan dikurangi PF sekitar 2.700.000. Dan modal akhir dari Salon Kinara per tanggal 31 Januari 2014 itu terdapat 182.950.000 rupiah. Selanjutnya bagian neraca. Untuk kepalanya itu kita samakan aja seperti sebelumnya. Jadi yang pertama yang harus kita masukkan itu bagian aktiva lancar. Kita tinggal aja copy dari neraca lancar bagian aktiva lancar seperti kas hingga sewa di muka. Kemudian nominal juga kita paste link aja. Kemudian untuk aktiva tetap itu sama, kita copy dari neraca lancar beserta nominalnya. Kemudian kita jumlahkan jumlah aktiva itu semuanya itu ditambah, kemudian dikurangi akumulasi yang ada. Dan jumlah untuk aktiva itu terdapat 263.250.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke liabilitas. Untuk cara liabilitas itu sama juga, kita tinggal copy aja bagian utang usaha sampai dengan utang bank. Di situ kita tambahkan dari ekuitas. Ekuitas yang kita dapat itu dari modal lunasari sebesar 182.950.000. Kemudian jumlah liabilitas dan ekuitas itu terdapat 263.250.000 rupiah. Nah, untuk jumlah aktiva dan juga jumlah liabilitas dan ekuitas itu sama, berarti sudah benar. Setelah kita mengerjakan laporan keuangan, kita masuk ke jurnal penutup. Caranya itu sama, kita buka sheet baru, kita namanya jurnal penutup, dan kita buat kepala yang terlebih dahulu. Isikan seperti sama, nama perusahaan, jurnal penutup, tanggal 31 Januari 2014. Kemudian di bawahnya ada tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan juga kredit. Untuk pertama yang harus kita tutup itu dari akun pendapatan jasa dan juga pendapatan sewa. Lalu kreditnya ada intisan laba rugi yang dimana totalnya itu 25.150.000. Kemudian untuk transaksi selanjutnya di tanggal sama juga 31 Januari kita menutup biaya-biaya yang sudah ada, yang dimana total dari semua biaya itu terdapat dari 13.950.000 rupiah. Kemudian untuk transaksi yang keempat itu kita menutup dari akun nominal modal Lunasari yang dimana totalnya itu 11.200.000 rupiah. Kemudian yang bawahnya itu terdapat jurnal penutup tanggal 31 juga. Di situ kita menutup modal Lunasari di intisar laba rugi sebesar 2.750.000 rupiah. Setelah kita mengerjakan jurnal penutup, lalu kita mengerjakan jurnal pembalik. Jadi ada 2 akun yang akan kita balik. Caranya itu kita membuka sheet baru, kita namai jurnal pembalik. Di situ kita menuliskan jurnal penyelesaian, di bawahnya tanggal, nama akun, kode akun, debit dan juga kredit. Untuk pertama yang kita isikan tanggal terlebih dahulu 31 Januari 2014. Kemudian kode akun itu sesuai dengan biaya pemasaran dan juga utang biaya. Kemudian ada rumusnya sama dengan float up buka kurung C8 titik koma akun baru titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung enter. Setelah muncul nama akun, kemudian kita tarik aja ke bawah, itu muncul untuk utang biaya. Di situ nominalnya yang kita tutup itu ada 300.000 di debit dan juga ada 300.000 di kredit. Kemudian untuk kita membaca jurnal pembaliknya itu sama, tanggal, nama akun, kode akun dan juga debit kredit. Yang pertama kita isikan tanggalnya terlebih dahulu 31 Januari 2014. Kemudian kode akun, lalu untuk nama akun itu caranya itu sama dengan rumus lookup. Kemudian kita tutup di debit dan kreditnya 300.000 di debit, 300.000 di kredit. Ini baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak tutorial yang telah kami berikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.